Assalamualaikum Bu Guru, selamat sore dan bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, selamat sore. Alhamdulillah, saya baik Pak. Begini Bu Guru, saya dengar Ibu Guru ini akan melakukan kegiatan coaching hari ini, betul? Iya Pak. Di kegiatan sebelum kita kemudian melakukan ini, Bu Guru, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Guru. Kira-kira bisa? Boleh Pak, boleh. Di dalam coaching ini kebetulan saya bertindak sebagai supervisornya Ibu. Saya ingin melihat kegiatan berlangsungnya coaching. Di situ saya ingin melihat apakah coaching yang dilakukan itu sesuai dengan alur cerita seperti apa. Kira-kira dalam kegiatan coaching kali ini kompetensi yang akan Ibu Guru kembangkan itu seperti apa saja? Iya Pak, jadi seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi dalam proses coaching itu kan ada 3, kemitraan, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Jadi dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan itu Pak, menanyakan pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif. Ada 3 kompetensi yang perlu dikembangkan. Tapi kan kira-kira mana yang paling dominan, mana yang paling spesifik untuk kemudian Ibu terapkan di kegiatan coaching kali ini? Kalau di kegiatan coaching kali ini Pak, saya menitik beratkan pada mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, saya kira di sini saya akan mempersilakan Ibu untuk memulai kegiatan coaching dan saya akan tetap bertindak sebagai observer. Dalam hal ini saya bisa mengamati seperti apa misalnya kompetensi yang akan Ibu lakukan, kemudian alur cerita seperti apa, apakah terlaksana dengan baik atau bagaimana. Saya yang akan menilai Ibu untuk melakukan kegiatan. Iya Pak. Kemudian terima kasih mungkin atas waktunya. Saya akan mempersilakan Ibu Guru sekarang untuk memulai kegiatan coaching. Iya, terima kasih Pak. Selamat sore Bu Nurkina. Selamat sore. Saya baca WA-nya Bu Nurkina ini berkali-kali malah saya masuk di HP saya. Ada apa itu Bu Nurkina? Sebenarnya ada yang ingin saya bincang-bincangkan sama Ibu. Ada Iya. saya bicarakan sama Ibu. Oh, jadi maksud dari Bu Nurkina ketemu saya sore ini ada yang ingin disampaikan. Tentang apa itu Bu? Tentang keluh kesah saya tentang murid saya Bu. Yang jelas pastinya itu kegiatannya itu pada saat proses belajar. Iya, situasinya seperti apa muridnya Bu? Siswa saya itu kurang fokus dalam proses belajar itu ya, tidak fokus dalam menerima pelajaran. Habis itu pokoknya mereka itu kayak semacam cuek dengan apa yang kita paparkan itu atau kita ajarkan itu. Jadi muridnya itu kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Terus maunya Bu Nurkina harusnya muridnya seperti apa pada saat Ibu mengajar itu? Keinginan saya itu sebenarnya tidak banyak ya, tidak terlalu menuntut siswa yang bagaimana. Keinginan saya saja cuma mereka itu pada saat kita belajar mereka fokus. Habis itu apabila kita mengajukan pertanyaan kepada mereka bisa meresponnya, tidak hanya menghayal. Masa kita tanya kayak bilang begitu tanpa ada reaksi dari mereka. Keinginan saya mereka itu setidaknya merespon apa yang kita sampaikan ke mereka. Jadi keinginan Bu Nurkina ini sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Untuk seorang guru itu inginnya ya pada saat kita mengajar anak-anak itu setidaknya merespon apa yang disampaikan. Kemudian Bu, untuk supaya keinginan Ibu itu terwujud, ada tidak gagasan-gagasan Ibu kira-kira apa nih yang Ibu harus lakukan supaya keinginan Ibu tadi bisa diwujudkan? Pertama-tama itu saya harus mencari tahu kenapa bisa mereka itu tidak fokus dalam belajar. Seperti itu. Setelah saya tahu misalnya apa masalahnya mereka tidak fokus, nanti diarahkan bimbingan seperti itu. Jadi Ibu akan mengobservasi, kemudian melakukan pembimbingan. Kemudian dari tadi observasi dan pembimbingan, menurut Ibu
kriteria apa yang membuat oh ini observasi saya dan pembimbingan saya berhasil pada anak-anak? Yang bisa membuat saya bisa nilai dari kalian hasil itu apabila ada perubahan pada diri anak itu, misalnya mereka langsung apa yang kita jelaskan langsung merespon, apa yang kita berikan pertanyaan mereka langsung respon, berarti itu berarti berhasil ya apa yang kita inginkan seperti pembimbingan tersebut. Oh iya seperti itu. Jadi Bu, bukan tadi ingin observasi, kemudian dari hasil itu pada saat Ibu memberikan pembelajaran, kemudian Ibu nilai ini telah berhasil, kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk memantau apakah kegiatan Ibu ini berjalan dengan semestinya yang Ibu rencanakan atau seperti apa, kira-kira siapa Bu menurut Ibu yang bisa? Kebetulan saya di kelas 10 itu belum mata pelajaran ya. Nah, jadi yang ingin membantu saya itu yang pertama saya akan konfirmasi dengan kepala sekolah, yang selanjutnya saya harus komunikasi dengan wali kelas mereka. Karena yang lebih tahu, misalnya yang lebih dekat dengan mereka itu dibandingkan dengan mata pelajaran yang biasa wali kelas, karena wali kelas itu sebagai pengganti ibu mereka ya, seperti itu. Jadi yang membantu saya itu adalah wali kelasnya. Ya baik. Dari tadi gagasan-gagasan Ibu itu yang menurut saya sangat luar biasa ini Bu, artinya di kondisi anak-anak yang seperti sekarang ini. Jadi menurut Ibu rencana Ibu itu akan Ibu mulai kapan? Kalau saya sebenarnya ingin mulai dari sekarang, tapi karena prosesnya sekarang masih sementara ulangan, jadi saya akan menerapkan itu pas masuk tahun atau ajaran semester berikutnya. Saya akan langsung fokuskan ke anak-anak itu yang membutuhkan perhatian lebih dari saya. Setelah itu mungkin kalau misalnya saya butuh juga dari dukungan dari orang tua mereka, komunikasi dengan mereka supaya lebih bagus lagi untuk pembimbingan saya, supaya mereka direspon dengan bagus. Kalau misalnya ada pendekatan lagi dengan penekanan dari orang tua mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan artinya rencana-rencana Ibu ini dapat terlaksana dengan baik. Saya yakin Ibu memiliki kompetensi untuk melakukan itu semua. Jadi Bu, menurut Ibu kesimpulan dari hasil coaching kita sore ini untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa? Kesimpulan sekarang saya dari hasil coaching atau perbincangan kita hari ini, saya sudah dapat mendapatkan solusi dan kedepannya saya harapkan siswa itu ada perubahan, walaupun misalnya perubahannya tidak 100% satu kali ya, setidaknya berjalan bertahap bertingkat. Nah, suatu saat kan kalau lama kelamaan akan berhasil ya. Jadi Bu Nurkina, setelah kita bincang-bincang tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya alhamdulillah lega ya, sehingga maksudnya saya bisa ketemu dengan Ibu, berbagi keluh kesah saya yang mengganjal di hati saya. Setelah ketemu Ibu, saya mau pelong sedikit ya. Alhamdulillah ini Bu, artinya Ibu mempercayakan kepada saya, artinya Ibu berkeluh kesah kepada saya walaupun saya tidak semumpuni itu untuk memberikan Ibu pencerahan. Makasih nih Bu, Ibu sudah mempercayakan kepada saya. Saya pikir untuk coaching kita sore ini sudah bisa saya akhiri ya Bu ya. Iya, oke. Terima kasih Bu atas waktunya untuk luangkan kepada saya untuk memberikan pencerahan terhadap masalah saya. Oke. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Guru, bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah pagi ini walaupun cuacanya mendung di luar, tapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk datang hari ini. Jadi sesuai dengan pertemuan kita kemarin Bu Guru, kan Ibu Guru sudah melakukan kegiatan coaching kemarin. Ya, Mungkin Bu Guru bisa ceritakan bagaimana kesan-kesannya selama kegiatan coaching, bagaimana perasaannya Ibu Guru dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Jadi Pak, kami sudah melakukan kemarin proses coaching dengan rekan sejawat yang menjadi coaching yang datang membawa permasalahannya tentang murid. Jadi untuk kesan saya, artinya selama berjalannya proses coaching, alhamdulillahnya saya bisa menggali apa yang menjadi unek-unek dari coaching sehingga dia bisa menyampaikannya dengan nyaman. Kemudian dia bisa menggali sendiri potensi, mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, Pak. Saya sepakat Bu Guru, kebetulan kan yang Bu Guru sampaikan tadi itu juga masuk dalam poin-poin catatan saya dari kegiatan
kemarin itu memang saya sudah melihat saya sudah menilai cukup bagus dengan Bu Guru, sudah bisa membantu coaching mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian bisa memberikan pertanyaan ya yang bisa menggali potensi dari masyarakat tersebut. Sifat. Nah, kemudian Bu Guru ada juga catatan dari saya ini, barangkali yang perlu juga diperjelas alur cerita ini. Kalau saya melihatnya memang itu sudah kita lakukan, Iya, Pak. tapi mungkin ada yang perlu dimaksimalkan pada bagian tanggung jawab begitu. Dalam hal ini sebagai coach tentunya Ibu Guru mungkin perlu menanyakan kapan bisa dijalankan rencana yang akan dilakukan oleh si coach. Kalau menurutnya Ibu Guru bagaimana? Kalau selama proses coaching bersama rekan kemarin sih Pak, alhamdulillahnya tuh kalau menurut saya artinya ini dari saya pribadi ya Pak, semua untuk alur cerita itu saya laksanakan karena si coach sudah menyampaikan untuk melaksanakan strateginya itu dia akan memulai setelah kegiatan ulang semester Pak. Ya baik. Mungkin dari kegiatan coaching ini untuk selanjutnya apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Tentunya Pak dari proses coaching ini yang ingin saya kembangkan tentunya dari 3 prinsip coaching itu, mulai dari kemitraan, mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot. Mungkin yang akan perlu saya kembangkan itu di menanyakan pertanyaan berbobot Pak, artinya kalau saya memiliki kompetensi itu, saya bisa lebih maksimal untuk menggali supaya si coach ini dapat menyampaikan segala unek-uneknya. Artinya dari penyampaian itu dia mendapat pencerahan dari proses coaching saya, kemudian dia bisa menyelesaikan solusinya sendiri seperti itu. Ya baik. Mungkin sebagai penutup, kira-kira Ibu Guru bisa menyampaikan kesimpulan daripada kegiatan coaching tadi. Terakhir. Kalau menurut saya kesimpulan untuk kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan rekan sebagai coach itu Pak, kalau menurut saya sih berjalan dengan semestinya yang saya harapkan, karena coach juga menyampaikan perasaannya pada saat saya tanya di akhir bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching ke saya. Dia menyampaikan bahwa coach ini merasa terangkatlah beban setelah proses coaching ini. Artinya dia dari keluh kesahnya dia telah mendapatkan pencerahan seperti itu Pak. Jadi sama-sama lega begitu. Si coachnya mendapatkan solusi, kemudian kita sebagai coach juga mungkin sebuah mengembangkan seperti itu. Sedemikian Bu ya, semoga untuk kesenangan juga mungkin barangkali bisa membantu. Iya. Menurut saya seperti itu dari yang saya amati. Saya kira cukup untuk kegiatan observasi saya kali ini. Terima kasih juga Bu Guru atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.